Kau harus transfer duit dulu ke aku, baru kau bisa ngomong sama Nadia. Kalau nggak kau kirim, kau nggak akan pernah mendengar kabar dari Nadia lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2014 lalu. Dan kasus malam ini sukses bikin aku kesel juga sih. Kesel itu karena pelaku dalam kasus ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, Wak. Jadi memang bisa dibilang unsolved criminal case juga. Ya tapi seharusnya bisa terpecahkan gitu loh. Tapi entahlah ya kenapa nggak bisa terpecahkan. Terpecahkan itu gara-gara pelakunya bebas. Nanti coba kalian telaah sendiri aja ya, karena polisi sendiri pun tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Dan hal lain yang bikin aku gemasnya juga nih, salah satu orang yang ada dalam kasus ini namanya Nadia. Namaku sendiri. Untung bukan Nadia Omara. Kayak amit-amit, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Nah, jadi supaya aku nggak kesal sendirian, aku ajak juga lah kalian sama-sama kesal dan mikir juga malam ini ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan hari ini adalah tentang kasus seorang wanita yang bernama Nadia Malik. Nah, Nadia ini memiliki seorang saudara perempuan dan juga dua saudara laki-laki bernama Khalid dan Fuad Malik. Oleh keluarganya, Nadia ini dikenal sebagai anak yang baik, pintar, nggak banyak bicara, dan sejak kecil juga bercita-cita ingin menjadi dokter. Nah, karena cita-citanya ini Nadia tuh rajin kali lah dia belajar ya kan. Tapi kehidupan Nadia ini mulai berubah total, Wak, ketika dia berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Bhupinder Gagan Singh atau yang sering dipanggil Gagan. Gagan ya, bukan Gaga. Tolong, Gagan tambah N. Nah, Nadia ini bertemu sama si Gagan ketika dia masih SMP, Wak. Waktu itu hubungan Nadia sama Gagan ini sempat ditentang sama keluarganya Nadia. Karena mendapatkan tentangan, Nadia ini bukan diturutin ya mama bapak ya, dia malah mulai jarang ngobrol sama keluarganya, Wak. Bahkan dia mulai melarikan diri dari rumah hanya untuk bertemu dengan si Gagan itu. Dan walaupun sudah ditentang sama keluarganya, hubungan mereka ini bertahan sampai 7 tahun loh, Wak. Dan selama 7 tahun ini pula mereka memiliki 3 orang anak di luar nikah. Dan saat itu hubungan Nadia sama keluarganya kembali terjalin lagi walaupun memang udah gak kayak dulu lagi kedekatannya. Tuh kalau sampai 7 tahun betah lah mereka itu, Nat. Bahagia mereka, tidak? Enggak. Selama 7 tahun menjalin hubungan ini, Wak, ternyata Nadia sama si Gagan ini memang sering putus nyambung. Dan salah satu alasan mereka putus nyambung ini karena Nadia telah menerima banyak sekali perlakuan tidak menyenangkan dari si Gagan. Karena dikabarkan si Gagan ini sangat abusive. Dia sering berperilaku kasar sama si Nadia. Jadi Nadia ini macam keperangkap di sebuah toxic relationship gitu lah, Wak. Nadia pun sebenarnya udah berkali-kali nih ingin mengakhiri hubungan dia sama si Gagan. Tapi pasti ada aja cara si Gagan ini untuk bisa menarik si Nadia ini balik. Manipulatif kali si Gagan nih. Sampai akhirnya keinginannya si Nadia ini untuk berpisah dari si Gagan semakin kuat ketika anak ketiga mereka yang bernama Alina meninggal dunia. Kok bisa, Nat? Jadi waktu itu tahun 2012, Wak, ya. Entah gimana cerita detailnya, tapi tiba-tiba aja nih ya, si Alina ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam mobilnya Gagan. Dan di saat itu si Gagan ini bukannya dia minta pertolongan duluan ya kan, malah lari dia, Wak. Lari dan entah kemana, dan dia meninggalkan Nadia sendiri untuk langsung menghubungi 911. Polisi, para medis datang, dan waktu itu pemeriksaan medis menentukan bahwa penyebab kematiannya Alina, anaknya ini, adalah Ketsia, Wak. Kalau kata Google ya, Ketsia ini adalah kondisi penurunan berat badan dan massa otot yang parah gitu. Nah, Nadia sama keluarga sempat merasa ada kejanggalan lah dalam kematiannya anak mereka ini kan, si Alina. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada bukti kekerasan pada tubuhnya Alina. Dan juga pada pemeriksaan medis, Wak, tidak ditemukan sama sekali zat asing di dalam tubuh Alina yang dapat menghilangkan nyawanya. Jadi di titik inilah, Wak, keinginan Nadia ini semakin kuat untuk bisa meninggalkan Gagan. Karena dia ngerasa Gagan ini pasti ada sangkut pautnya sama kematiannya si Alina ya kan. Dan kebulatan tekad ini pun semakin kuat di saat Nadia ini bertemu dengan seorang veteran angkatan darat, Wak, namanya Thomas Hing. Ini nggak ada hubungan keluarga ya sama si Gagan walaupun last name mereka sama, tapi beda. Dan Thomas waktu itu mencoba membantu si Nadia ini untuk bisa menemukan keberaniannya untuk meninggalkan si Gagan. Thomas juga berusaha terus mensupport Nadia, Wak, untuk bisa fokus pada cita-citanya. Udahlah sayang, fokus aja kok sama cita-citamu, ngapain kok jadi bucin sama si Gagan, udah cukup 7 tahun kok kayak gitu ya. Dan betul juga, Wak, pada Januari 2014 Nadia sangat senang sekali karena dia diterima di program kedokteran di Temple University. Ya kan, biar kau kejar cita-citamu jadi dokter lagi. Dan sebulan kemudian pada Februari 2014 Nadia pun akhirnya mengatakan kepada si Gagan, aku udah gak bisa sama kau lagi. Aku udah selesai sama kau ya. Aku mau fokus sama anak-anakku dan masa depan. Sekarang kau pergi. Silakan. Kita sudah berakhir. It's over, Gagan.
Nah, mendengar perkataan si Nadia naik pitam si Gagan. Gak ada cerita ya. Dari 2009 aku udah ngajak kau nikah. Tapi kau gak pernah mau. Aku tuh mau nikah sama kau, Nadia. Sekarang cepat kau tanda tanganin surat permohonan pernikahan ini. Pokoknya aku gak mau tahu, aku harus nikah sama kau. Gak akan aku biarkan kau pergi dari aku. Tanda tangan. Mau aku, kata si Nadia. Nadia jelas lah melawan perkataan si Gagan waktu itu. Pokoknya Nadia ini tetap menolak ajakan nikah si Gagan dan bersikeras ingin berpisah. Karena dia tuh udah gak sanggup lagi dengan tingkah lakunya si Gagan yang kasar. Akhirnya karena si Gagan udah naik pitam kali ya kan. Kalian tahu apa yang dilakukan, Wak? Gagan ini langsung dipukulnya Nadia sampai mematahkan tulang rusuknya Nadia. Laki kayak gitu mau digain Nadia langsung tersungkur, gak berdaya lagi waktu itu, kalian bayangkan. Dan setelah emosi si Gagan ini mereda, barulah dia langsung bawa si Nadia ini ke dokter. Untungnya waktu itu Nadia masih bisa diselamatkan, Wak, dan dokter pun langsung meresepkan obat penghilang rasa sakit dosis tinggi kepada Nadia. Dan setelah dari dokter, Nadia ini dibawa balik nih sama si Gagan ke rumahnya mereka. Nadia ini memang gak lapor polisi waktu itu, Wak, tapi beberapa hari kemudian barulah Nadia ini telepon keluarganya. Dan dia cerita tuh tentang pemukulan yang dilakukan sama si Gagan ini kan. Kayaknya aku ini juga udah curiga, sepertinya si Gagan itu udah mencoba ngasih aku tuh obat dengan dosis berlebihan. Kayak dia masukin pil tambahan ke dalam makanan aku lah. Kayak dia mau ngeracunin aku. Kata siapa? Nadia. Nah, mendengar ceritanya Nadia, keluarganya emosi lah, panik. Tapi entah kenapa pada saat itu orang tuanya Nadia tuh malah tidak terlalu yakin tentang si Gagan ini mencoba meracuni Nadia. Mereka waktu itu sempat mikir, Nadia curiga sampai kayak gitu kali apa karena akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan si Gagan, Pak ya. Ya makanya itulah berdampak sama mentalnya Nadia sampai buat dia separno ini kan. Jadi nggak begitu yakin tuh orang tuanya waktu itu kalau si Gagan ini ingin mencoba meracuni siapa Nadia, walaupun anaknya udah punya rasa curiga sebesar itu. Mungkin dalam pikiran mereka nggak mungkin lah masa ia tega kali sama Nadia. Kayak kan dia sayang kali sama Nadia gitu mungkin. Tapi terlepas dari segala pemikiran ini, Wak, Nadia ternyata juga sempat berkata, aku akan meninggalkan Gagan hari ini. Aku khawatir sama keselamatan aku dan anak-anakku. Keluarga Nadia dengar itu ya sangat mendukung keputusan si Nadia lah ya kan. Oh ya udah nak, pergilah kau dari rumah itu. Jangan lagi kau tinggal sama Gagan. Balik lagi kau ke keluarga kami gitu. Dan itulah ternyata dialog terakhir yang mereka dapatkan saat Nadia hidup. Kenapa? Masuk segmen berikutnya. Nah jadi Wak, setelah si Nadia ini selesai menelpon keluarganya, Fuad Malik, saudaranya siapa, saudaranya Nadia ini langsung ngubungin Gagan. Kesalah dia kakak ini gitu kan. Woi Gagan, tolong jangan kau sakiti si Nadia lagi ya. Nah di saat si Fuad lagi ngomong ini, tiba-tiba Fuad dengar ada suara teriakan Nadia. Dia tidak membiarkan aku pergi, katakan suara kakak ya. Terus telepon itu pun keputus, Wak. Belum sempat si Gagan ini ngomong sesuatu lagi, putus. Tapi dia dengar suara kakak teriak. Nah Fuad yang panik mendengar teriakan kakaknya pun langsung lah nelpon polisi. Karena berarti yang dimaksud sama Nadia ya si Gagan ini nggak ngebiarin dia pergi dari rumah mereka lah ya kan. Berarti Nadia ini udah ditahan sama si Gagan. Pikirannya siapa Fuad kayak gitu. Polisi yang sudah mendapatkan laporan dari si Fuad ini pun langsung lawak mendatangi kediamannya si Gagan dan Nadia. Tapi sayangnya waktu itu mereka udah nggak ada di rumah. Keluarga Nadia yang panik mendengarkan kabar dari polisi ini pun langsung lah ikut mencari Nadia juga, Wak. Mereka semua langsung nyari mobil Nissan hitamnya si Gagan. Karena mereka percaya Nadia ini sudah dibawa lari oleh si Gagan. Ini FYI juga mobil Nissan hitam itu sebenarnya mobil ayahnya si Gagan. Dan waktu itu SIM-nya si Gagan ini sedang dalam masa tangguh, Wak. Karena dia terlibat kasus DUI, driving under influence gitu loh, atau menyetir dalam keadaan mabok. Jadi memang seharusnya si Gagan ini kan nggak diperbolehkan menyetir kan selama masa tangguh ini. Jadi dia pakai mobil bapak ya. Tapi kan waktu mereka datang ke rumah mobil Nissan hitam tuh nggak ada, berarti kan si Gagan yang bawa kan? Nggak boleh. Kok lagi dalam masa tangguh kayak gitulah intinya. Tapi yang jelas mobil itu nggak ada di rumah. Dan akhirnya mereka cari lah itu kan ke seluruh kota. Tapi sayangnya di hari itu pencarian mereka tidak membuahkan hasil apa-apa, Wak. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan Nadia. Dan keesokan harinya pada tanggal 10 Februari tahun 2014, keluarga Nadia ini pun langsung mengajukan laporan orang hilang kepada polisi secara resmi. Polisi pun langsung melacak HP-nya si Nadia dan Gagan. Dan di saat yang bersamaan, Thomas sama si Fuad, pacarnya yang barunya sama saudaranya ini menerima pesan, Wak, dari HP-nya Nadia. Nah, beberapa di antaranya itu isinya kayak gini. Yang pertama, pesan untuk Thomas berisi, kau kalah, aku menang. Nadia tidak akan pernah pulang, kau tidak akan pernah lihat wajahnya lagi. Itu dari nomornya Nadia tuh ke Thomas. Nah kedua ada pesan untuk ke Fuad saudaranya dari nomornya Nadia. Kau harus transfer duit dulu ke aku baru kau bisa ngomong sama Nadia. Kalau nggak kau kirim kau nggak akan pernah mendengar kabar dari Nadia lagi.
Dah, waktu itu jelaslah buat menolak untuk mentransfer uang ke Gagan kan. Karena dia ngerasa si Gagan ini cuma hanya mau ngebohongin dia aja. Kalaupun nanti duit aku kirim, pasti dia nggak akan tetap bisa ngebiarin si Nadia berbicara sama keluarganya lagi. Dan setelah mendapatkan penolakan dari Fuad, Wak, Gagan pun kembali mengirimkan pesan lagi. Aku bersumpah kok nggak akan pernah dengar suara si Nadia lagi. Jadi memang udah ngancem gitu lah kan si Gagan ini kan, Wak. Udah jelas mereka yakin itu bukan Nadia. Kalau Nadia pasti dia SMS kami minta tolong lah. Ini Gagan yang SMS pakai nomornya Nadia. Dah ada 2 pesan tuh hari itu ya. Bukan 2 pesan, 2 orang yang di SMS sama siapa ini? Sama Nadia ya, ke Thomas sama Fuad. Nah terus Wak, 2 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 12 Februari 2014, polisi pun akhirnya dapat melacak pergerakan dari handphonenya Nadia. Mereka melihat bahwa Nadia ini telah pergi ke Philadelphia, ke Washington, ke New York City, tapi berhenti bergerak ketika mencapai Ohio. Nah di saat ini polisi mendapatkan kabar bahwa orang tuanya si Gagan tinggal di Ohio. Polisi pun tanpa pikir panjang langsung lawakan mendatangi rumah orang tuanya si Gagan di Ohio tuh. Pas polisi baru nyampe, Gagan tahu nih, waduh polisi datang. Dia pun langsung lari, Wak, kabur lewat pintu belakang kan. Untuk polisi nampak, dikejar langsung kan, tangkap. Ngapain mau kabur? Sudah ditangkap, makin curiga lah mereka. Tapi memang ada yang aneh, Wak. Kenapa? Karena waktu itu setelah polisi berhasil menangkap si Gagan, mereka tidak melihat Nadia dan mereka juga tidak melihat mobil Nissan hitam ayahnya Gagan. Polisi pun langsung tanpa nginguk lagi langsung geledah badannya si Gagan. Dan juga mereka geledah rumah orang tua Gagan itu kan. Di saat polisi menggeledah badan Gagan, polisi menemukan SIM dan handphonenya Nadia di saku celananya. Dan selain itu polisi juga menemukan kunci mobil Nissan hitamnya Gagan. Ada SIM, ada handphonenya Gagan, ada kunci mobil. Polisi nanya, di mana Nadia? Saya nggak tahu. Saya berpisah sama dia di Philadelphia, Pak. Dan saya ninggalin dia di mobil ayah saya. Terus baru saya ke Washington, ke New York, baru ke sini pakai bus. Kok naik bus? Kok biarkan mobil kok di sana? Si Nadia pun di sana kok bilang? Iya. Apa di muka kok tuh? Cek tengok. Nah waktu ini Wak, polisi ngelihat ada luka tuh di wajah si Gagan. Macam luka tercakar nih. Mata kau lebam Gagan? Apa muka kau bisa luka kayak ini? Apa mata kau lebam? Saya habis kelahi nih, Pak. Kelahi sama siapa kau? Sama Nadia, Pak. Sebelum saya pergi ninggalin dia, berkelahi memang saya sama dia. Ini dia yang cakar nih. Mata saya ditonjok sama dia. Nah, karena polisi pada saat itu merasa curiga dengan jawabannya si Gagan, Wah, akhirnya saat itu si Gagan pun langsunglah dibawa ke kantor polisi untuk bisa diinterogasi lebih lanjut lagi. Dan di waktu yang bersamaan polisi ini juga langsung mencari keberadaan mobil Nissan hitamnya si Gagan. Karena besar kemungkinan petunjuk selanjutnya tentang di mana keberadaannya si Nadia ini ada di mobil itulah. Tapi di saat polisi baru mulai mau melakukan pencarian mereka ini terhambat karena cuaca ekstrim waktu itu, Wak. Karena di saat itu badai salju lagi turun-turunnya, baru aja turun malah. Sehingga sulitlah untuk para petugas untuk bisa menemukan mobil Nissan hitam si Gagan karena kan kebanyakan mobil-mobil di sana ketutup sama salju, ketimbun salju kan. Dah tuh terhambat bentar. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 2014, 11 hari sejak Nadia terakhir kali berbicara dengan keluarganya dan seminggu setelah badai salju berlalu, mobil Nissan hitamnya Gagan pun ditemukan di pusat kota Philadelphia. Dan di bagian kaca depan mobilnya itu udah ada 8 tiket tilang, Wak, karena parkir sembarangan mungkin. Dan sayangnya waktu dicek, Wak, di saat inilah polisi melihat ada seseorang yang memang sedang berada dalam posisi tertidur di kursi penumpang bagian depan. Polisi langsung membuka mobil itu dan betul aja yang mereka temukan adalah Nadia yang dalam kondisi sudah meninggal dunia dalam posisi tiduran menghadap ke bawah, Wak. Jadi posisi tempat duduk penumpang di depan itu kayak direbahin gitu, Nadia telungkup. Waktu itu kepalanya tuh ketutup sama ranselnya, Wak. Sedangkan badannya sudah ditutup dengan bajunya Gagan. Nah karena waktu itu polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuhnya si Nadia, polisi pun langsung menyerahkan jasad Nadia ini ke tim forensik untuk diperiksa lebih lanjut agar mereka ini dapat mengetahui apa penyebab kematiannya, ya kan. Dan sebelum aku lanjut ke hasil otopsinya, Wak, sebenarnya di saat penemuan ini ada yang aneh, Wak. Anehnya tuh, waktu polisi ngecek 8 tiket tilang yang ada di kaca depan mobil tadi, tiket pertamanya itu tanggalnya pas dengan waktu keluarga Nadia melaporkan Nadia hilang. Jadi tanggal 10 Februari keluarga Nadia ini melaporkan dia hilang, tanggal 10 Februari itu juga lah tiket tilang pertama kali ditaruh di mobil itu. Dan yang membuat keluarganya si Nadia ini bingung, bagaimana bisa petugas yang menaruh surat tilang itu tidak melihat ada Nadia di dalamnya. Dan kenapa mereka nggak ngecek plat di database mereka gitu kan? Kalau aja mungkin mereka ngecek plat mobil itu, mereka akan tahu bahwa mobil itu adalah bagian yang penting dari penyelidikan. Udah agak bingung kita di sini ya,
ya kan? Sementara itu juga Wak, Gagan yang pada waktu itu sudah menjadi tahanan polisi, langsunglah diberitahu bahwa Nadia sudah ditemukan tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, di saat si Gagan ini mendengar kabar tersebut, Gagan ini sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dia nggak sedih, dia nggak panik, dia nggak marah. Pokoknya biasa gitu muka ya. Yang keluar dari mulutnya si Gagan ini hanya kata-kata, saya mau minta pengacara untuk mendampingi saya. Ya karena dia udah minta pengacara, polisi nggak bisa nekan dia lagi lah untuk berbicara, Wak. Karena kan memang hukum di sana itu kalau ada orang yang dicurigai gitu kan, mereka tuh punya hak untuk tetap diam sampai mereka nanti diwakilkan oleh seorang pengacara. Dari sini ada nampak curigai, kalau kau nggak salah ngapain kau pakai pengacara? Ngomong aja lah, ya kan? Nemu titik buntu lah memang Wak polisi waktu itu. Dan satu-satunya harapan mereka untuk dapat menemukan meneruskan penyelidikan mereka ke Gagan ini hanya menunggu hasil otopsi dari tim forensik. Betul? Sekarang kita lihat hasil otopsinya apa ya. Akhirnya Wak, selama berbulan-bulan menunggu hasil dari tim forensik ini, keluarga Nadia pun dipanggil untuk bisa mendengarkan hasil pemeriksaan mereka. Dan kalian tahu apa hasil dari tim forensik ini, Wak? Dan hasilnya adalah undetermined, Wak, atau tidak dapat dipastikan. Jadi maksudnya tuh penyebab kematian si Nadia ini nggak diketahui. Sedih kali kan, udah berbulan-bulan nunggu hasil, ternyata hasilnya malah tidak bisa diandalkan. Tapi Wak, biar kalian tahu juga, waktu itu tim forensik ini hanya bisa menyimpulkan bahwa Nadia ini meninggal karena karena apa? Bisa kalian tebak nggak? Dia ditemukan di mobil. Fokus. Kalau kalian fokus dekat ceritaku dari tadi, kalian tahu nggak? Kira-kira meninggalnya karena apa? Nadia meninggal karena cachexia. Tahu kalian? Masih ingat kan? Penyakit yang sama dengan anaknya dulu yang terakhir si Alina tuh yang juga meninggal di dalam mobil. Polanya kok sama, penyakitnya pun sama. Tapi tunggu dulu, tadi kok bilang katanya kematiannya nggak bisa dipastikan tuh, kok tahu nih dia cachexia. Nah, maksudnya Wak, yang tidak dapat dipastikan sama tim forensik itu adalah kenapa Nadia ini bisa sampai ke tahap cachexia ini. Apakah si Nadia dia membeku sampai meninggal saat badai salju turun, atau apakah dia pingsan dulu baru dia meninggal? Dan selain itu juga Wak, sebenarnya ditemukan juga ada kayak bekas suntikan gitu Wak di tangan kanannya si Nadia. Dan tim forensik waktu itu tetap tidak dapat menemukan cairan apapun yang ada di dalam sistem tubuhnya Nadia yang bisa membuat dia ini sampai kehilangan nyawanya gitu loh. Ada bekas suntik tapi udah dicek lagi nggak ada zat-zat yang aneh, sama kayak pemeriksaan dilakukan sama Kak Alina dulu kan. Jadi memang masih banyak kali pertanyaan dari tim forensik yang mereka sendiri pun nggak tahu jawabannya. Tapi walaupun begitu, tim forensik juga mengakui bahwa kematian Nadia adalah hal yang tidak biasa, Wak. Keluarga Nadia mendengarkan hasil dari tim forensik ini pun jelas hancur kali hatinya. Karena kan sekarang mereka tidak bisa mendapat jawaban apapun yang sebenarnya terjadi sama si Nadia kan. Kenapa Nadia ini bisa meninggal, apa yang terjadi sama dia selama dia menghilang. Dan menurut kakaknya Nadia, Wak, kakak perempuannya, bekas suntikan yang ada di tangan kanannya Nadia itu kayak aneh kali lah. Karena apa? Karena Nadia ini bukan kidal. Jadi agak nggak mungkin Nadia ini bisa nyuntikkan sesuatu ke lengan tangan kanannya gitu loh. Suntik kan susah kalau nggak terbiasa, taruh di sini kan agak susah gitu, kayak nggak terbiasa. Kecuali dia disuntikin sama orang lain bisa. Dan dengan fakta itu kakak si Nadia ini percaya bahwa Nadia ini telah dihilangkan nyawanya oleh siapa? Gagan. Karena Gagan lah orang yang terakhir kali melihat sama si Nadia. Dan ditambah lagi jelas-jelas kunci mobil itu adanya di Gagan. Masih ingat kalian kunci mobil ketemukannya apa? SIM, handphone Nadia sama kunci mobil. Gimana caranya Nadia bisa tinggal di dalam mobil itu kalau bukan karena si Gagan? Dan nggak mungkin juga setelah si Gagan pergi si Nadia diam aja di situ, kan mesti dia kabur juga lah. Dan karena ketidakpuasan atas hasil otopsi ini, keluarga Nadia pun akhirnya menyewa seorang ahli forensik untuk bisa menganalisa kembali nih penyebab kematiannya Nadia. Ahli forensik swasta lah gitu, Wak, di luar yang diketahui dari tim penyidiknya si Nadia ini kan, kayak ahli forensik pribadi gitu. Tapi sayangnya lagi-lagi ahli forensik mereka ini tidak dapat menemukan zat asing di dalam tubuhnya Nadia dan tetap menyimpulkan kematian Nadia dengan catatan sangat mencurigakan. Kemungkinan penghilangan nyawa dengan cara yang tidak ditentukan. Tapi walaupun begitu, polisi ini tetap juga nggak bisa menggunakan data dari ahli forensik pribadinya keluarga Nadia. Kenapa nggak bisa ya kurang paham juga. Aku asumsi aja mungkin karena ahli forensik dari keluarganya ini bukan ahli forensik yang secara resmi ditunjuk oleh pengadilan. Jadi hasil yang diperoleh oleh ahli forensik pribadi keluarga Nadia itu hanya cukup dipakai sebagai informasi tambahan aja. Nah, karena pada akhirnya polisi ini tidak mempunyai cukup bukti untuk dapat mendakwa Gagan
Gagan atas kematian si Nadia. Gagan ini pun cuma dipenjara sebulan aja, Wak. Itu pun karena pelanggaran masa percobaan yang dia nyetir mobil ayahnya si Gagan tuh. Karena kan dia seharusnya belum diperbolehkan nyetir lagi karena dia dipenjara perkara itu. Udah Mei 2014 bebas dia. Walaupun memang bebas bersyarat tapi bebas sebulan aja nya. Bayangkan sama kalian gimana sakit hati keluarga si Nadia tuh. Dan sampai sekarang Gagan sama sekali tidak pernah didakwa atas kasus kematian Nadia. Tapi walaupun begitu keluarga Nadia masih terus berjuang, Wak. Mereka telah melobi pengadilan selama bertahun-tahun untuk melakukan pemeriksaan forensik kedua. Tapi lagi karena tidak adanya informasi baru tentang kasus kematian Nadia, mereka pun tidak dapat membuka kembali penyelidikan mereka. Dan keputusan ini juga jelas membuat keluarga Nadia ini frustasi, Wak. Karena bagi mereka sudah jelas Gaganlah yang telah menghilangkan nyawanya si Nadia. Yang keluarga Nadia dapatkan sejauh ini hanya uang ganti rugi sebanyak 10 juta dolar dari Gagan dan ayahnya si Gagan. Uang ganti rugi ini pun baru didapatkan setelah tahun 2016, Wak. Tapi keluarga Nadia waktu itu tetap menggugat si Gagan dan ayahnya. Mereka menggugat Gagan dengan tuduhan Gagan sengaja melukai Nadia dan membiarkannya dia kehilangan nyawa. Dan setelah itu gugatan ini juga menyalahkan Gagan dalam penghilangan nyawa mendadak dan misteriusnya Alina, anak si Gagan itu dulu. Jadi ada 2 gugatan. Nah, sedangkan gugatan kepada ayahnya Gagan berisi tuduhan telah meminjamkan anaknya mobil walaupun dia tahu anaknya sedang dalam masa percobaan tua. Dan 2 gugatan ini tidak dijawab oleh Gagan dan ayahnya, Wak. Jadi mereka tuh nggak datang lah pas dipanggil ke pengadilan. Ih, nyesek ya. Akhirnya pengadilan pun memutuskan Gagan dan ayahnya harus membayar ganti rugi itulah yang 10 juta dolar. Dan keluarga Nadia merasa hal ini bukanlah sebuah kemenangan pastinya. Karena walaupun Gagan bapaknya udah ngasih denda lumayan besar itu, Wak, ya. Gagan belum juga didakwa atas kasus kehilangan nyawanya si Nadia. Jadi untuk memperjelas lagi, Wak, uang 10 juta dolar itu bukan karena Gagan ini terkonfirmasi sebagai pelaku tindak penghilangan nyawanya Nadia, bukan. Tapi karena Gagan dan ayahnya sama sekali tidak mengindahkan panggilan pengadilan di saat gugatan kepada mereka diserahkan oleh keluarga Nadia gitu. Melenceng-melenceng semua ya. Nadia ditemukan kehilangan nyawanya, si Gagan masuk penjara perkara SIM. Keluarga minta 2 gugatan supaya mereka didakwa, mereka malah didenda gara-gara nggak datang ke pengadilan. Ayai. Oke, Wak, jadi itu tadi kasusnya tentang Nadia Malik. Sedih kali ya kalau jadi keluarganya ya, amit-amit, auzubillah min dzalik. Bisa-bisanya polisi nggak nangkap si Gagan. Padahal udah jelas nggak sih, Wak? Ya nggak sih? Dia ngirim banyak pesan ancaman ke keluarga Nadia, ke si Thomas sama si Fuad tadi. Dia pegang SIM dan HP-nya Nadia. Dia pegang kunci mobil Nissan hitam bapaknya. Dimana kemudian Nadia ditemukan tidak bernyawa di dalamnya. Udah banyak kali curigaan tuh, tapi entahlah ya. Aku pun kurang paham juga gimana proses hukum di sana, Wak. Sampai akhirnya seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka. Yang jelas kita doain aja semoga Nadia Malik ini bisa mendapatkan keadilan secepatnya, Wak, ya. Dan semoga juga polisi mendapat petunjuk baru yang dapat membantu mereka memecahkan kasusnya Nadia. Nah, terus kedua si Nadia gimana kabarnya, Nan? Nah, katanya kabar terakhir yang aku baca, orang tua Nadia lah yang memenangkan hak asuh atas kedua putrinya Nadia, bukan dari keluarga si Gagan kayak gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasusnya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalian kalau si Gagan ini pelakunya? Atau mungkin kalian punya teori lain? Kalian boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian soal kasus ini ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.